Biologi molekuler merupakan cabang ilmu biologi yang sekarang mulai mendapat perhatian serius guna meningkatkan kesejahteraan manusia. Biologi molekuler sendiri hampir selalu digunakan bagi cabang-cabang keilmuan yang bersentuhan dengan jasad hidup, baik itu tumbuhan, hewan, bakteri, jamur, dan tidak lepas di dalamnya adalah manusia. Pemanfaatan bidang biologi molekuler di dunia kesehatan dapat dikatakan masih sangat terbatas. Beberapa tahun belakangan ini, pemerintahan Indonesia melalui Departemen Kesehatan telah memberdayakan pemanfaatan obat generik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang kesehatan. Diharapkan pengembangan obat generik yang eksplorasi secara ilmiah akan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia sehingga dapat menunjang kemandirian bangsa. Malaria adalah penyakit yang mengancam kesehatan dan dapat menimbulkan kematian pada manusia. Malaria biasanya ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles yang terinfeksi parasit Protozoa Plasmodium. Nyamuk yang terinfeksi membawa parasit Plasmodium. Ketika nyamuk ini menggigit, parasit tersebut dilepaskan ke aliran darah. Ada 5 jenis parasit malaria yang dapat menginfeksi manusia: Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malari, Plasmodium oval, dan Plasmodium newlesi. Penegakan diagnosis malaria merupakan hal penting dalam program eliminasi malaria. Metode pertama yang digunakan untuk diagnosis malaria adalah pemeriksaan gold standar mikroskopis yang saat ini masih menjadi ujung tombak pemeriksaan yang digunakan. Akan tetapi, pemeriksaan mikroskopis sangat bergantung pada ketersediaan tenaga mikroskopis yang handal dalam menemukan parasit Plasmodium. Selanjutnya, metode Rapid Diagnostic Test atau RDT yang ditemukan juga sangat membantu mempercepat penegakan diagnosis malaria. Namun, pemeriksaan RDT yang telah digunakan untuk diagnosis malaria ini terkadang memiliki akurasi yang kurang diharapkan, di mana pemeriksaan RDT yang telah ada sebagian besar hanya memiliki sensitivitas dan spesifitas yang baik pada malaria falciparum. Kemudian, dari adanya keterbatasan dalam metode pemeriksaan sebelumnya, maka pengembangan metode diagnosis dengan deteksi molekuler menjadi salah satu pilihan dalam menegakkan diagnosis. Salah satu pemeriksaan molekuler parasit malaria yang telah dilakukan adalah menggunakan metode PCR. PCR ini telah dikembangkan untuk pemeriksaan malaria sehingga dapat dipelajari genetik dari Plasmodium dan dapat dibedakan antar spesiesnya bahkan sampai ke level strain. Namun, terdapat kelemahan dari pemeriksaan molekuler berbasis PCR, yaitu diperlukannya laboratorium khusus, perlu pelatihan tenaga yang melakukan pemeriksaan, dan diperlukan pula peralatan yang lengkap. Kondisi ini tentunya tidak mendukung untuk dilakukannya pemeriksaan PCR pada laboratorium dengan fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama. Metode LAMP ini menggunakan prinsip auto-cycling strain displacement DNA yang dilakukan oleh DNA polimerase dengan high strain displacement activity dan satu set primer yang terdiri dari 2 inner primer dan 2 outer primer. Keempat primer tersebut pada awal reaksi digunakan semua, namun selama siklus hanya inner primer yang digunakan untuk sintesis DNA. Inner primer terdiri dari forward inner primer dan backward inner primer, dan masing-masing berisi 2 sekuen berbeda yang sesuai dengan sekuen sense dan antisense dari DNA target.